Saya mulai nggih Pak Sri, nun sewu, Bu Kurniasid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa hebat. Oke, alhamdulillah sehat semuanya nggih. Oke. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Sebelumnya Bu Guru tanya, yang tadi berangkatnya paling awal siapa? Dimas. Ya, silakan Mas Dimas untuk memimpin berdoa. Siap, Rak, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berdoa. Semoga setelah kita berdoa pada pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, nggih? Amin. Sekretaris tadi sudah mengabsen ya. Bagaimana, ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semuanya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Sudah siap? Siap. Oke, untuk supaya kalian lebih siap lagi, ya, Bu Guru akan memberikan salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, yes. Okay. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya? Semuanya tadi sudah salam dan tepuk. Oke, baik. Bu Guru akan bertanya. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang materi, apa ya, ada yang masih ingat apa tidak pembelajaran kemarin? Coba ada yang berani mengutarakan pendapatnya? Ya, Mbak Dewi. Pada pertemuan kemarin kita belajar tentang perkembangan dengan bagaimana dan ya, kemarin kita sudah mempelajari itu ya. Oke. Anak-anak, baiklah, sebelum untuk meningkatkan rasa nasionalis kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya, dipimpin oleh Mbak Foni. Silakan Mbak Foni. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
bersama-sama berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih ya Mbak Foni, tadi sudah memimpin menyanyikan lagu nasional. Silakan untuk duduk kembali. Oke, tadi Bu Guru sudah tanya materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin, yaitu tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Apa saja jenisnya ya? Ovipar, vivipar, ovovivipar. Ya, untuk pada pembelajaran hari ini, ya, ini ada tema 1, masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pada pembelajaran 2. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah melalui menyimak tampilan PowerPoint, kalian dapat membandingkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya dengan benar. Yang kedua, dengan melakukan permainan ular tangga, kalian dapat membandingkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya dengan benar. Ya, yang ketiga, melalui penugasan, kalian dapat membuat laporan tentang perkembangbiakan hewan dengan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan membaca, kalian dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi negara ASEAN dengan benar. Dan yang kelima, setelah berdiskusi, kalian mampu menuliskan laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn dengan benar. Itu nggih, sekilas topik dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nih, Bu Guru akan menampilkan satu video ya. Bisa kalian simak dulu videonya. Kelihatan ya? Namun kadang-kadang akan muncul dewan-dewan dan program karena kecintaan. Dewan-dewan itu bisa merusak tanaman dalam proses atau menggunakan tanaman. Nah, berikut ini adalah 3 jenis dewan-dewan muncul dalam proses beserta cara mengatasi. Yang pertama, anjing malaria. Malaria adalah sebuah titik yang hidup di air tawar dengan ukuran kecil dan membawa kemarikan dengan kondisi terbatas. Jadi ini menjadi bentuk kepala seperti kita yang berbentuk kecil dan berfungsi sebagai mata. Namun mata bola yang bukan hanya bisa membicarakan uang dengan saja. Seluruh malaria bisa terbawa dari penggunaan ini. Anjing ini akan memakan orang kehidupan dalam berbagai. Bila kondisi air tawar kelihatan kembali dan sangat mengganggu kenikmatan manusia. Anjing ini tidak akan memakan tanaman dan hidup, namun jika tidak sangat mengganggu kenikmatan. Anjing ini sering bersembunyi dalam tempat-tempat gelap di akuarium dan akan keluar menggunakan suhu makanan. Mereka bisa diawasi makan anjing menggunakan kotor dan diberi paru-paru kecil. Kalau paru-paru diberi potongan daging, potongan ikan atau diberi potongan tersebut menjadi masukkan dan disediakan selama beberapa jam. Setelah dari yang masuk, potongan dapat diambil dan jadinya dibuang. Yang kedua, yang sungai. Ya. Baik. Tadi video apa yang kalian lihat? Tentang apa videonya? Ada yang berani menjawab? Cung. Ada yang berani? Ada gambar apa tadi? Video apa? Cung. Ya Dewi? Cacing planaria. Cacing planaria yang hidup di
akuarium. Kemudian, apakah cacing planaria itu berbahaya? Ya, apakah cacing planaria berbahaya, Mbak Atus? Kenapa? Oke. Tadi kan cacing itu bergerak-gerak ya. Dia hidup. Berarti dia makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu bisa berkembang biak. Kira-kira cara perkembangbiakannya cacing planaria itu seperti apa? Coba. Dengan cara apa? Apa itu fragmentasi? Ya, memotong-motong bagian tubuhnya sehingga membentuk individu baru. Oke, ya. Sebelum kita melanjutkan, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Bu Guru urutkan saja, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bu Guru akan bagikan LKPD-nya. Silakan. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Bisa kalian nanti beridentitas dulu ya. Betul. Sudah menerima semuanya kan? Sudah. Oke, coba perhatikan ke layar ya. Sini. Kelihatan apa tidak 3 gambar ini? Kelihatan. Kira-kira 3 ini adalah gambar apa? Apakah tumbuhan ataukah hewan? Hewan. Apakah ada perbedaan di antara 3 itu? Ada? Adakah perbedaannya? Ada. Apanya yang berbeda? Bentuknya pertama ya, sangat jelas sekali di sini. Gambar 1, 2, dan 3 itu memiliki bentuk yang berbeda. Kira-kira perbedaan apa lagi? Perkembangbiakannya. Ya, di antara 3 ini perkembangbiakannya berbeda. Kira-kira sesuai perbedaannya ya. Coba untuk supaya kalian lebih jelasnya lagi, lihat. Dari ketiga hewan tersebut tadi ya, itu mereka berkembang biak dengan cara vegetatif. Apa itu perkembangan vegetatif? Yaitu perkembangbiakan yang dilakukan tidak melalui proses perkawinan. Jadi, perkembangbiakan itu tidak melibatkan peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini pada umumnya perkembangbiakan vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah ini dimaksud memiliki struktur tubuh yang tidak sempurna. Contohnya tadi ini. Ini hewan. Tapi kelihatannya kayak bukan hewan seperti yang kita lihat, ya kan? Kalau hewan-hewan yang kita lihat itu kan biasanya ada matanya, kemudian ada tangan, kaki, tubuhnya yang lengkap gitu ya. Kemudian mungkin ada telinganya dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini adalah termasuk hewan tingkat rendah. Baik. Yang selanjutnya Bu Guru akan menampilkan video ya. Silakan kalian simak videonya. Kelihatan ya? Sambil dicatat ya kalau misalnya ada hal-hal yang penting.
Bisa dari hidupnya dari ini sudah kami berikan dan yang kedua adalah Nah, ini cacing ya. ini juga disediakan pokok asli dari waria, artinya terkadang teman-teman ada semua bingung antara argumentasi dan contoh yang ketiga ini, yaitu membelah diri. Apa bedanya sih antara membelah diri dan argumentasi? Kelihatannya mampu sama-sama bisa, sama-sama dari dua ilmu. Ada bedanya ya teman-teman, membelah diri itu akan semakin terbentuk yang baru karena tidak mungkin tapi terpotong dengan sangat Nah, ini amuba ya. Amuba bentukannya seperti itu ya. Baik, sudah selesai itu videonya. Oke, baiklah. Cara perkembangbiakan vegetatif. Tadi pada video ada berapa? Ada berapa? 3. Ada apa saja? Coba yang berani. Cung. Iya, tunas, fragmentasi. Membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Baik. Tadi membelah diri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah amuba. Ya. Dan yang kedua, contoh hewannya yang berkembang biak dengan cara tunas. Ya, Nes? Hidra. Tumbuhan? Maaf, hewan apa? Hidra. Oke. Yang ketiga, perkembangbiakan secara apa lagi ya? Yang ketiga? Apa, Nara? Ya, contoh hewannya? Cacing planaria. Baik, tadi ya, ini ada cara perkembangbiakannya ada 3. Kemudian membelah diri. Contohnya itu hewan bersel tunggal berkembang biak dengan cara membelah diri. Tadi pada video itu amuba kita gambarkan itu seperti ini ya. Ini
Yang di tengah ini adalah inti selnya. Jadi amuba itu membelah diri, inti selnya yang membelah, kemudian dia membelah menjadi dua dan menjadi individu baru yang utuh. Strukturnya sudah lengkap, ya. Ini terjadi pada amuba. Sedangkan yang kedua tadi tunas, ya. Tunas itu perkembangbiakan hewan yang tumbuh dari tubuh induk. Nah, tunas yang tumbuh akan lepas dari tubuh induk dan menjadi individu baru. Contohnya adalah tadi apa ya? Tunas tadi ya, Nes? Hidra. Contohnya adalah hidra. Hidra itu kelihatannya memang seperti tumbuhan ya, tapi dia itu hewan. Sini guru tunas gitu ya. Nah, pada hidra yang sudah dewasa, nanti dia itu akan tumbuh di sini tunasnya sedikit demi sedikit ya. Nanti dia itu membutuhkan waktu sehingga tumbuh menjadi ada tunas lagi kayak gini ya. Dan lama kelamaan tunas ini akan lepas dan membentuk individu baru. Itu kalau tunas. Contohnya tadi adalah hewan hidra. Dan yang ketiga adalah yang dijawab Nara tadi, fragmentasi. Contoh hewannya adalah cacing planaria seperti yang tadi Bu Guru tampilkan di video. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah ini ada matanya. Cacing planaria itu nanti akan memotong sendiri bagian tubuhnya ya. Misalnya dipotong jadi 3 kayak gini. Nanti dia akan membentuk individu baru sejumlah 3 ini. Ya, gambarnya Bu Guru ya. Inilah. Nanti kalau dia terpotong menjadi 5, dia menjadi berapa individu? 5. Jadi 5. Begitu seterusnya, dia itu bisa memotong sampai dengan 279 bagian. Padahal cacing planaria itu adalah hewan yang kecil, ya kan? Kalau kalian lihat di akuarium, di pinggir-pinggir akuarium kan ada seperti hewan yang cacing bergerak-gerak gitu ya. Di pinggiran akuarium itu biasanya banyak sekali. Lah di cacing planaria berkembang biak dengan memotong-motong bagian tubuhnya. Dia bisa mencapai 279 bagian ya dan membentuk individu baru. Baik. Bu Guru akan menjelaskan cara pengerjaan LKPD yang sudah Bu Guru berikan. Sudah menerima semuanya? Sudah? Oke, Bu Guru jelaskan dulu di bagian pertama ya. Di bagian pertama ini ada identitas. Kamu tulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya kamu. Misalnya kelompok 1 tadi adalah kelompok membelah diri. Kelompok 2 namanya kelompok tunas. Kelompok 3 namanya kelompok fragmentasi. Nanti 1 membelah diri gitu ya. Terus ditulis juga nama anggotanya ya, ada siapa saja nanti dituliskan. Cara pengerjaannya adalah kamu buka di bagian tugas 1 ya. Yang ini sudah kelihatan semuanya, sudah membuka semuanya. Sudah. Kalau sudah, kalian ya mengidentifikasikan cara perkembangbiakan di masing-masing cara perkembangbiakannya. Misalnya di kelompok 1 kalian diminta untuk mengidentifikasikan untuk perkembangbiakan yang membelah diri. Terus kelompok 2 mengidentifikasikan yang tunas. Kemudian kelompok 3 fragmentasi. Kalian tulis sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya, ciri-cirinya apa ya, bagaimana perkembangbiakannya. Kemudian kalian tuliskan contoh hewannya. Bila perlu diberi gambar supaya lebih
Jelas. Begitu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru beri waktu kalian kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan ini. Ya, silakan waktunya dimulai dari sekarang. Bekerja sama ya, jangan sendiri-sendiri. Dikerjakan bersama. Ini kan kelompok. Ditulis itu ya selengkap-lengkapnya yang ada yang tadi kalian dengar di video ya, kan ada semuanya di situ. Yang ini juga bisa kan, atau ditambahkan lagi dengan yang ada kesulitan. Baru 2 menit ya. Ditulis selengkap-lengkapnya ya, ciri-cirinya, identifikasi semuanya. Mungkin cara berkembang biaknya seperti apa gitu. Ya. Contoh hewannya nanti bisa digambarkan juga. Kan contoh hewannya juga tidak hanya satu kan, banyak. Ya. Kalau ada kesulitan nanti kalian bisa tanyakan ke Bu Guru ya. Nanti dibantu temannya, jangan aneh. Ya, dibantu ya. Jangan dikerjakan sendiri. Ya bukan Squidward itu namanya ubur-ubur.
Coba lihat. Sudah belum? Nanti dikasih keterangan apa. Tadi kalau sudah membentak, bagaimana hal tersebut? Apakah langsung membentuk individu baru atau tidak? Nanti ditulis di situ. Ditambahin, bisa ditambah. Walaupun tadi di situ ada kan di video kan tadi kan ada kan disebutkan. Dimas mengerjakan ya Jim. Dibantu temannya. Ditambah lagi tulisannya itu. Ini coba lihat. Diberi keterangan di sini. Fragmentasi kira-kira membutuhkan waktu yang lama apa tidak? Membutuhkan waktu apa tidak? Apakah dia langsung membentuk individu baru atau tidak? Coba. Kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan? Tahu anemon laut? Anemon laut itu hewan yang ada di bawah permukaan laut itu. Ya sing gerembang-gerembang di bawah itu. Nah, itu namanya anemon laut. Bisa dibayangkan? Guru tampilkan video. So, bisa ditambah lagi. Ya enggak kan udah mau itu. Ditambah lagi nih apa ya? Kira-kira langsung membentuk individu baru apa tidak? Tunas terbentuk. Masih ada waktu ya, silakan ditambahi lagi, dilengkapi lagi. Ini kurang lebih 3 menit lagi. Sudah? Gimana? Fragmentasi itu membutuhkan waktu untuk menjadi individu baru apa tidak? Ditambah lagi ditulis kayak seperti itu. Sudah? Oke. Nanti itu. Sudah semuanya? Sudah? Baik. Kalau sudah, untuk LKPD yang mengidentifikasi perkembangbiakan, kalian tutup ya.
Kemudian buka lagi di yang baru. Kamu bisa lihat bahan ajar yang bagian potensi ekonomi negara ASEAN. Itu ya. Belum. Nah, ini. Potensi ekonomi negara ASEAN ya. ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation. Ya, ini kegiatan ekonomi di suatu negara ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Dipengaruhi oleh kondisi geografisnya ya. Nah, negara ASEAN memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda sehingga apa? Kegiatan ekonomi, kemudian sumber daya alam yang dimiliki juga berbeda. Nah, ini. Terus kemudian biasanya negara ASEAN itu kan berada di sekitar garis khatulistiwa. Dari ke-10 negara ASEAN itu memiliki banyak beberapa kesamaan ya. Dari kondisi geografisnya, ada sumber daya alamnya yang sama, kemudian kegiatan ekonominya juga ada yang sama, mungkin ada yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, ya, terus industri dan jasa. Baik, silakan Bu Guru beri waktu kalian untuk membaca, ya, membaca tentang potensi ekonomi pada bahan ajar yang sudah Bu Guru berikan. Membacanya bersama ya dengan temannya gabungan. Ya, gitu. Ya. Bu Guru beri waktu kalian kurang lebih 5 menit ya untuk membaca. Dibaca Mas, Mbak, jangan cengar-cengir dibaca. Tulisannya jelas apa tidak sih? Jelas. Sambil dipahami itu apa? Mata pencariannya apa, kemudian sumber daya alamnya dilihat. Dipahami bersama. Ada 10 kan ini? Coba. Di buku LKS-nya juga ada kayaknya itu. Potensi ekonomi. Di pembelajaran. Nah, ini. Bisa ditambah informasinya selain yang ada di bahan ajar di dalam buku juga nanti bisa digabung-gabungkan. Ya. LKS-nya bisa dibuka itu di pembelajaran 2. Subtema 2, maaf.
belakang ya. Baik, Bu Guru kira membacanya cukup ya. Silakan kalian buka lagi pada LKPD di bagian yang kedua. Tugas yang kedua itu Bu Guru sudah memberikan kalian diagram Venn. Ya, bentukannya adalah seperti ini. Diagram Venn. Ya, nanti kalian tuliskan dua negara. Ya, dua negara. Kalian tuliskan persamaan dan perbedaannya. Ya, persamaannya di bidang ekonominya apa saja, mungkin di bidang mata pencariannya, ya persamaannya. Nanti persamaannya kalian tulis di tengah yang ini, ya. Kemudian di samping kanan kirinya ini adalah ditulis perbedaannya. Kalian misalkan mengidentifikasi dua negara. Yang di sini negara katakanlah Indonesia ya. Indonesia, di sini nanti Malaysia. Tuliskan persamaannya antara Indonesia dan Malaysia di bidang ekonomi apa saja ya. Misalkan di sumber daya alamnya terdapat timah, kemudian kayu, ya, dan lain sebagainya. Itu kan di situ sudah ada semuanya kan. Dan tulis juga perbedaannya. Misalnya yang di Malaysia ada tapi di Indonesia tidak ada, itu ditulis di sebelah sini. Terus begitu juga sebaliknya, di Indonesia ada tapi di Malaysia tidak ada. Oke, Bu Guru bebaskan mau negara mana saja terserah kalian. Yang penting dua negara di negara ASEAN. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Guru beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan. Ya, ditulis kok. Oh, kamu Malaysia dengan Thailand. Ya, cari perbedaan. Oh, cepat juga ternyata ya mengerjakannya. Ya, ya, ya. Apa sih itu? Oh, masih ada tempat space-nya masih luas kok. Bisa umbel-umbel. Ya sudah, tidak apa-apa. Bagaimana? Ada kesulitan? Ditulis saja. Com.
Gimana? Yang ini sudah selesai? Sudah. Ya, sebentar lagi. Bagaimana kelompok 2? Masih mengerjakan? Masih? Ya. Sambil menunggu yang belum ya. Oh, sudah? Baik. Sudah selesai semua untuk mengerjakan ini tadi yang diagramkan? Yang mana? Yang ini sudah dipastikan apa enggak? Yang ini enggak. Ya, udah. Sepertinya kita butuh penyegaran ya. Hari ini Bu Guru punya permainan lagi ya, yaitu ular tangga. Masih seperti pertemuan kemarin, nanti kita akan bermain lagi ya di sini saja ya. Silakan perwakilan kelompok maju satu-satu. Nanti seperti kemarin bergilir menjawab soalnya. Oke ya, silakan yuk. Kelompok 1, 2, 3 maju. Di sebelah sini, Mas. Coba. Om Bimpa dulu. Sudah. Kamu pilih yang mana, Nar? Yang biru? Yang biru? Oke. Dimas? Hijau. Yang pink untuk kelompok 2 ya. Sudah siap ya? Teman-teman yang lain juga memperhatikan. Ini. Yuk, Nar. Bentar. Yuk. 4. Oke. Pegang Nar, mikrofonnya sampai lo dekat ya. Ubur-ubur berkembang biak dengan cara Bau ubur. membelah diri. Bagaimana? Sesuai apa tidak? Belum sesuai ya. Belum selesai ya. Kamu belum dapat poin untuk kelompok 3. Sudah siap? Lanjut. Naik ya, Dim. Oke, Dim. Silakan, Dim. Jelaskan perkembangbiakan dengan membelah diri. Membelah diri. Membagi secara individu baru jadi 2. Dimulai dari mananya? Dari kepala. Apa? Dari kepalanya. Membelah menjadi 2 ya, membentuk individu baru dari inti sel. Bagaimana jawabannya, sesuai apa belum? Membelah diri itu tadi Dimas jawabnya membelah diri menjadi 2 ya, kemudian membentuk individu baru dari inti sel kayak gitu. Kira-kira sudah sesuai apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Dapat poin 1 ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya. Yuk. 2. 1, 2. Siap. Dibacakan. Hidra adalah hewan yang berkembang biak dengan cara Apa hidra? bertunas. Hidra berkembang biak dengan cara bertunas. Sudah sesuai apa belum? Sudah ya. Oke, poin untuk kelompok 2. Tadi kelompok 3 yang belum dapat poin ya. 1, 2, 3. 1 dan 2 udah dapat poin 1, 1. Oke, silakan. Dimulai lagi. Ke sini Mas, jangan di situ, jangan umpel-umpel, di sebelah sini juga bisa. Lanjut. 2. Nizam. Cacing planaria adalah hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi. Cacing planaria berkembang biak dengan cara fragmentasi. Sudah sesuai? Nah, sudah sesuai, betul ya. Dapat poin untuk kelompok 3. Oke, lanjut. Iwah. 5. Kamu yang mana poin pionnya? Lihat angkanya.
Udah 4, 5. Udah siap. Jelaskan perkembangbiakan dengan bertunas. Bertunas bagaimana? Apa? Bagaimana? Yuk. Teman-teman ada yang bisa bantu tidak? Berkembang biak dengan cara bertunas itu yang seperti apa? Coba, Safa, yang bertunas itu seperti apa? Ya, membentuk tunas ya oleh hewan dewasa, kemudian lama-kelamaan tunas itu akan melepaskan diri. Jawabannya jadi belum sesuai ya, belum dapat poin untuk kelompok 1. Nih. Lanjut. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dikocok 1 kali lagi karena dapat poin 6. 2, mudun. Turun ya. Eman-eman banget itu. Oke. Amuba adalah hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Ya. Amuba berkembang biak dengan cara membelah diri. Sudah sesuai? Sudah. Poin untuk kelompok 2. Nih, kelompok 2 unggul ya. Nih. 5. Kamu pionnya yang mana? 1, 4, 5. Silakan diambil, Won. Ini. Perkembangbiakan yang dilakukan tanpa melalui perkawinan disebut fermentasi. Tanpa melalui perkawinan. Membelah diri. Ya, bisa juga sih, tapi secara umumnya, secara luasnya apa? Ada yang bisa bantu? Coba di kelompok, ini kelompok berapa? Kelompok 3, coba. Perkembangbiakan yang dilakukan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan apa? Vegetatif. Ya, betul ya. Oke, silakan. Selanjutnya. Yang mana, Nes? 1. Cret. Oke. Naik ya. Sebutkan 3 perkembangbiakan hewan secara vegetatif: membelah diri, tunas, fragmentasi. Ya. Soal yang diterima Vanes, sebutkan 3 jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Tadi Vanes menjawab membelah diri, tunas, kemudian fragmentasi. Sudah sesuai apa belum? Sudah. Poin untuk kelompok berapa ya, Nes? 1. Kelompok 1. Oke, Dela. Yuk, Del. Ini seri nih. Sudah? 6? 1 kali lagi ngocoknya. Oh, 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudun. Turun ulang. Ngocok 1 kali lagi. 2. 2. Nah, dah. Yuk, lanjut. Perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara membelah intisal menjadi 2 individu baru disebut apa? Membelah apa? Dengan membelah inti sel. Nah, itu kata kuncinya. membelah diri. Jawabannya? Oke. Perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara membelah inti sel menjadi 2 individu baru. Dela menjawab membelah diri. Sudah sesuai apa belum? Sudah. Oke, poin untuk kelompok berapa ya, Del? 2. Oke, lanjut. Yuk. Mana, Wi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan. Perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara membelah intisal menjadi 2 individu baru disebut membelah diri. Oh, tadi ini ya? Oh, salah, sorry. Yang ini.
Tujuan hewan melakukan perkembangbiakan adalah untuk melestarikan jenisnya, Supaya? supaya tidak punah. Ya. Jawabannya sudah sesuai apa belum? Sudah, iya betul. Oke, yang selanjutnya. Terus kamu yang mana, Tus? 1, 2, mundur lagi. Sini lah marang. Ya sini. Ajak ya tempatnya. Maaf. Soalnya. Oh ya. Aneman laut adalah hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Aneman laut berkembang biak dengan cara tunas. Sesuai? Sesuai. Oke. Kamu ini terakhir ya, pemain terakhir. Nanti kita tentukan siapa ini yang menjadi pemenang pada kompetisi hari ini. 2. Ceredet. Oke, silakan. Perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara membentuk tunas dan lama-kelamaan tunas tersebut akan melepas diri disebut bertunas. Bertunas. Sudah sesuai apa belum? Sudah. Poin untuk kelompok 2. Oke. Nih, sudah ada pemenangnya di antara ketiga kelompok ini ya. Tadi kelompok 1 mendapatkan poin 3. Tepuk tangan. Kelompok 2 mendapatkan poin 4. Tepuk tangan. Kelompok 3 mendapatkan poin 3. Tepuk tangan. Jadi pemenangnya adalah kelompok 2 yang mendapatkan poin tertinggi. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut gitu loh. Oke, baik ya. Tadi kalian sudah berdiskusi ya tentang mengidentifikasikan cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Silakan kalian maju per kelompok ya, bergiliran. Dimulai dari kelompok 3 dulu. Kemarin kan sudah kelompok 1 yang maju ya. Nanti kita dimulai dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju dan kelompok yang lain nanti menanggapi hasil kelompok diskusi dari kelompok 3. Begitu. Paham ya teknisnya ya? Baik. Silakan Mbak. Mas, ya maju silakan untuk kelompok 3. Jangan lupa nanti memperkenalkan diri ya. Kayaknya kalian agak maju ya. Biar kelihatan. Maju sini, jangan berjauhan. Mepet Sam. Nah, nggak usah dorong-dorongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 fragmentasi. Ciri-ciri fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan bagian tubuh hewan menjadi beberapa bagian seperti bagian tubuh tersebut kemudian akan berkembang menjadi hewan baru yang mirip dengan induknya. Fragmentasi itu membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi individu baru. Contoh hewan cacing planaria, 2 bintang laut. Teman-teman apa ada yang mau komentari? Ya, Del. Bintang laut. Bagaimana? Jawabannya sudah puas? Sudah. Adakah kelompok lain yang akan menanggapi? Ada apa tidak? Sudah hanya kelompok 2 yang menanggapi? Oke, kalau sudah silakan bisa ditutup. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 3, kelompok fragmentasi. Selanjutnya adalah kelompok 2, kelompok bertunas. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini
Siapa yang menyampaikan? Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Azhari Ainur Rahmah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Ciri-ciri tunas. 1. Bersel banyak. 2. Diawali dengan tumbuhnya tunas kecil pada bagian tubuh. 3. Setelah cukup besar, tunas akan melepas sendiri pada bentuknya. 4. Langsung terbentuk 2 individu. Contoh hewan tunas adalah hidra, ubur-ubur, anemon laut, dan anemon. Sekian dari kami. Ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain? Silakan. Dimas, silakan Dim. Apa yang mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siap-siap kelompok yang lain menanggapi ya. Beri pertanyaan atau komentar penampilan dari kelompok 1. Disimak dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Agak merapat. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri membelah diri tidak melalui perkawinan perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Inti sel hewan terbelah menjadi 2 diikuti dengan pembelahan cairan dan juga dinding sel, kemudian menjadi 2 individu baru. Contoh hewan amoeba. Teman-teman, apakah ada yang mau mengomentari? Ya, ada yang mau mengomentari? Oh, dari kelompok 3, Azam. Silakan Zam. Yang keras suaranya biar teman-temannya dengar. Apakah para muslim berkelompok dengan cara menyusui? Ya. Ya apa tidak? Ya. Bagaimana jawabannya? Sudah puas apa belum? Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin dari kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak, semuanya sudah cukup jelas? Oke, silakan boleh ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Baik, tadi kalian sudah mempresentasikan ya hasil diskusi kalian bersama kelompoknya dan teman-teman yang lain dari kelompok yang lain juga menanggapi. Oke. Tadi yang pertama itu adalah membelah diri. Membelah diri itu perkembangbiakan yang seperti apa? Apa ya? Membelah diri. Tuh, dari inti sel ya, seperti yang digambar ini. Dari inti sel, kemudian dia membelah menjadi 2 dan membentuk individu baru yang bentuknya itu sama seperti induknya. Langsung struktur tubuhnya itu sama ya, lengkap ya. Dan yang kedua, maaf, untuk membelah diri contohnya itu adalah amoeba. Kemudian yang kedua, tadi bertunas. Hewan dewasa kemudian membentuk tunas sedikit demi sedikit. Kemudian dia menjadi tunasnya sudah menjadi besar, kemudian bisa melepaskan tunasnya sendiri membentuk individu baru. Contohnya adalah hidra. Terus selain hidra tadi apalagi ya, kayaknya tadi di kelompok 2 itu penambahkan. Apa ya? Ada anemon laut dan ubur-ubur itu udah berkembangnya dengan cara bertunas. Dan yang ketiga yang disampaikan oleh kelompok 3 yaitu fragmentasi.
Fragmentasi itu memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian dan bagian tubuh yang sudah terpotong itu membentuk individu baru. Gitu. Contohnya pada cacing planaria dan apalagi ya Mas? Bintang laut ya, itu termasuk adalah hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi. Oke, untuk penyegaran, baik ya. Untuk penyegaran bisa kalian Bu Guru minta untuk kalian berdiri. Cari tempat yang agak longgar nanti karena kita harus bergerak-gerak ya. Di belakang kursi ya nggak apa-apa. Karena kita akan bergerak-gerak. Sudah siap ya? Hadapnya ke depan semuanya. Ya, semangat dong. Ayo sambil senyum ya, sambil tertawa juga boleh. Semangat Tatus. Sambil tersenyum, jangan cemberut ya Mbak Dewi. Azam jangan malu-malu Zam. Terakhir nih. Ya, cukup. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah segar lagi? Sudah segar lagi? Sudah fresh? Sudah? Kalau sudah fresh, Bu Guru akan membagikan soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan secara mandiri ya. Berarti mandiri itu tidak berkelompok, sendiri-sendiri mengerjakannya. Ini nanti kalian tuliskan nama, kelas, dan nomor absennya. Ya, Bu Guru bagikan dari kelompok 1 dulu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau yang kali ini tidak boleh membuka buku ya. Sama-sama. Astagfirullah. Sudah menerima semuanya? Kalau sudah, silakan kalian beri identitas dan mengerjakan. Dua menit lagi selesai ya.
Sudah selesai? Sambil menunggu teman yang belum selesai. Yang sudah selesai silakan diteliti lagi. Masih ada jawaban yang belum sesuai. Yang ini nanti dibawa aja. Ini juga nanti dibawa. Terus ini dibawa aja. Kelompok 2 kayaknya masih menulis. Belum selesai. 1 menit lagi ya. Baik, Bu Guru minta Mbak Dewi untuk mengumpulkan lembar evaluasi dari teman-temannya yang sudah di. Terima kasih ya, Mbak. Sudah pas 12. Bagaimana? Tadi soalnya mudah-mudah kan semuanya? Udah? Ya. Tadi kita sudah dari awal ya sampai dengan akhir sudah mendapatkan pembelajaran ya, sudah belajar dari sekian banyak anak ini, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Oh, Mas Enan. Silakan, Mas. Mempelajari perkembangbiakan vegetatif pada hewan ada 3, yaitu membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Tadi juga pembelajaran disisipi permainan ular tangga yang sangat seru. Kamu senang apa tidak Senang. melaksanakan pembelajaran hari ini? Senang. Senang ya? Oke, itu dia tadi. Kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang meliputi ada membelah diri, kemudian tunas, terus fragmentasi. Ya, contoh dari membelah diri ada amuba, kemudian contoh hewan yang bertunas adalah hidra, dan yang ketiga berfragmentasi itu contohnya adalah cacing planaria. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bu Guru akan melakukan refleksi. Hal baru apa yang kalian temukan pada pembelajaran hari ini? Coba, siapa yang akan menjawabnya? Ya. Jadi tahu ya tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif tentunya. Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan yang kedua, apa yang kalian suka dari pembelajaran ini? Ya, Fon. Coba, Fon. Saya menyukai pelajaran IPA tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Baik, dan yang ketiga ini. Apa yang belum kalian pahami? Coba,
Siapa yang menjawabnya? Alfa. Baik, yuk Mas. Bagian mana yang belum dipahami? Untuk materi ini sudah kami pahami dari perkembangbiakan hewan secara membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Berarti sudah tidak ada kesulitan ya Mas ya, secara keseluruhan ya. Dan yang selanjutnya, pembelajaran yang seperti apa yang kalian inginkan? Oke, kamu pengen pembelajaran yang seperti apa, Atus? Motivasi pembelajaran yang menyenangkan. Apakah pembelajaran yang tadi kita laksanakan bersama menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke ya, semoga mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya juga akan semenyenangkan. Baik. Untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan mempelajari tentang apa kira-kira? Masih tentang hewan ya, tapi ini tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Ya, bagaimana cara usaha pemerintah dan usaha kita dalam melestarikan hewan dan tumbuhan ya. Baik, pada pembelajaran hari ini Bu Guru rasa sudah cukup nggih. Silakan kalian bisa mengemasi buku dan peralatan kalian ke dalam tas dan kita bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing. Itunya dimasukkan ke dalam tas saja semuanya. Sudah siap semuanya? Ya, kalau sudah silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan Mas. Siap gerak-gerak mulai. Ya, terima kasih ya. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pulangnya hati-hati ya, tidak usah lari-larian. Nanti yang bersepeda juga tidak usah ngebut-ngebut. Berjalan di sebelah kiri, nggak usah terburu-buru. Silakan balik pulang. Nanti masuk dulu ke sini ya. Jangan pulang dulu ya, nunggu di depan dulu. Waalaikumsalam.